Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bule MS. Oke, jadi di video kali ini dan kita sedikit ngebahas video kemarin. Jadi gua udah ganti ban di video kemarin. Gua ganti atau upgrade lah ya bahasanya, upgrade ban Pirelli Diablo Rosso Sport. Jadi terus awalnya itu gua pakai ban belakang Kingland, terus bagian depannya itu Michelin, jadi gue ganti ke Pirelli Diablo Rosso Sport. Dan untuk video ini, jadi karena gue sekarang dari kemarin udah lama sih gue ngerasanya, jadi untuk bagian shocknya itu udah nggak enak banget. Jadi gue pengen buat ngeganti seal shocknya juga gitu, seal shock kanan kiri nanti semuanya. Jadi gue bakal ganti seal shocknya plus seal abunya, terus sekalian gue pengen ganti si olinya juga karena udah lama banget gitu, si olinya udah pasti berkurang. Jadi gue pengen ganti, gue pengen bersihin semuanya karena ini udah nggak enak banget dari kapan, udah lama juga sih, terutama ini udah dari lama. Itu udah lamanya itu mungkin kurang lebih hampir 2 tahunan belum gue ganti. Jadi gue pengen ganti itu sealnya terus plus si olinya. Kalau sealnya sih sebenarnya masih belum kenapa-napa, cuman karena umurnya juga udah panjang, udah lama banget, jadi sekalian gue pengen ganti gitu. Nah, jadi di sini juga gue udah siapin sealnya sendiri. Ini ori gitu, gue beli yang ori. Untuk kodenya sendiri 51490 KGH 902. Jadi untuk harganya juga ini di kisaran 40.000. Kalau misalkan di marketplace atau di online shop itu kurang lebih 44.000 dan 40.000 sampai 40.000 ke atas lah gitu. Dan gak sampai 100.000 juga sih. Dan ini untuk satu set kayak gini. Kalau yang ori, jadi terus juga gue udah beli 2 juga gitu karena gue pengen ganti semua. Ya pertama juga gue pengen biar lebih nyaman lagi gitu bawaannya, si motornya juga biar lebih nyaman lagi di bawahnya. Jadi ya apa sih kalau selain nyamanan berkendara segala macam yang kita butuhin, itu aja sih guys. Dan mungkin kita bisa langsung bongkar bagian si shock depannya. Nah, untuk bottomnya sendiri atau shock bagian depannya sendiri itu udah kebongkar atau udah terlepas dari si motornya gitu. Dan untuk melepasnya ini gampang aja, kalian cuman ngebutuhin kunci shock. Ngelepas bagian roda itu cuman butuh kunci ring atau shock 19, terus ya dibantu sama kunci ring 14 atau shock. Untuk bagian kaliper bisa pakai L bintang kayak gitu untuk Honda. Untuk bagian baut atas ini asnya atau baut segitiganya cuman kunci 14 itu aja. Dan di sini udah terlepas, jadi gua pengen ngebongkarnya. Nah, kita lihat detail. Untuk asnya masih aman, cuman udah agak baret-baret aja. Jadi gue pengen lepas terus ngebersihin semua. Habis itu gue ganti olinya. Oke, jadi si shockbreaker depannya udah terlepas semuanya. Si asnya juga udah kelepas dari bottomnya. Nah, ini komponen di dalamnya. Ada sulingan, terus spare sama ring kayak gini buat di bottomnya. Jadi ring ini dulu baru seal shocknya nanti gitu. Dan ini udah bersih semua, kalian bisa lihat ini bekas congkelan tadi sebelah sini sama ini juga. Kenapa gue nggak nge-record prosesnya, karena emang lumayan keras, apalagi kalau misalkan masih ori itu terus sudah lama itu keras guys. Ngelepasnya aja tadi susah banget. Jadi akhirnya gue rusak sebelah sininya. Tadi mana ada bekasnya. Nah ini, jadi gue
ini dari sini gua rusak akhirnya itu. Nah, jadi di sini gua pengen paling nge-record bagian perakitannya aja, biar yang maksudnya kalian-kalian kan kadang suka ini ya, bisa bongkar cuman nggak bisa pasang, jadi itu aja lah. Kadang kan kita bisa bongkarnya tapi nggak bisa pasang, jadi gue bakal record bagian pemasangannya aja atau perakitannya, si shocknya gitu. Yang penting ini udah bersih semua, yang penting ini udah bersih semua. Kalian bersihin semuanya, jangan sampai ada kotoran, apalagi bagian dalam. Ini ya paling terbesarnya lah gitu efeknya. Kalau ininya baret aja itu bisa bocor si shocknya. Kalau ini udah ada baret sebenarnya, cuman nggak parah. Nah ini bisa lihat kalian, jadi udah ada beberapa yang baret bagian, cuman nggak terlalu parah banget, masih bisa dipakai. Oke, sebelum kita rakit, jadi gue pengen ngejajal si bagian sulingan atau pistonnya. Nah, jadi ini masih presisi atau enggak, jadi gue bakal jajal, karena ini juga mempengaruhi apa sih namanya, kompresi. Jadi ini yang paling yang main lah gitu. Jadi gue bakal ngecek masih aman. Nah, dia masih main. Jadi kalau misalkan ininya udah nggak presisi lagi, si kompresinya itu bocor, kalian bisa ini apa ya, lapisin bagian sininya itu pakai solatip kayak gituan lah pokoknya. Yang putih yang buat biasa dipakai paralon, nah itu kalian bisa lapisin kayak gitu. Ini aman. Yang satu aduh, masih aman juga. Nah, aman semua untuk kedua asnya atau di bagian sulingannya, bagian pistonnya. Jadi kita tinggal pasang. Cuman di sini gue bakal pasang si sealnya dulu. Nah, sebelum dipasangin si sealnya, tuh kita pakein ininya dulu di bagian bottomnya, bagian pelumas. Terserah kalian mau pakai apa aja. Jadi kalau gue di sini pakai gemuk kayak gini, jadi biar lebih enak lagi masuknya, biar lebih gampang lagi gitu. Nah, jangan lupa si ring ini jadi masuk duluan. Nah, masuk duluan, setelah itu baru kita kasih juga gemuknya biar lebih enak lagi masuknya. Biar lebih gampang, jadi nggak harus digetok-getok yang akhirnya nanti merusak sisilnya gitu guys. Nah, oke, udah kepasang si sealnya. Habis itu langsung kita pasang si kelipannya gitu. Jadi masangnya itu nanti sampai bagian ini, sela-sela kelipannya atau penguncinya gitu, sampai mentok lah. Nah itu guys, jadi tinggal kita pasang si kelipannya. Udah kepasang, tinggal coba bagian si seal abunya gitu. Kita kasih sedikit grease atau gemuknya bagian sini. Setelah itu kita jajal
asnya itu. Nah jadi kayak gini ininya. Nah tinggal kita cek si asnya. Nah biasanya kalau misalkan itu enak atau bagus ininya, dia si asnya itu turun sendiri kayak gini gitu. Jadi artinya pertama kebersihan itu emang benar-benar bersih, terus emang mainnya itu bagus gitu. Jadi dengan sendirinya dia turun, di lancar gitu guys. Kita langsung rakit aja sini. As masuk, sulingan masuk. Oke. Aman. Pernya masuk. Nah, dan di sini juga pernya jangan sampai salah. Nah, yang rapet ini tuh di bawah, yang renggang-renggang ini di atas. Itu jadi posisinya kayak gini. Nah, ini jangan sampai kata salah lah posisinya. Gitu. Per masuk, as sudah masuk, per juga udah masuk. Setelah itu baru si olinya. Nah, si olinya ini gue pakai oli hidrolik, jadi gue minta ke bengkelnya temen gue. Nah ini gue untuk olinya takarannya sendiri, jadi gue pakai di antara 60 sampai 65 mili. Itu oli masuk. Kita ini biar si keisi semua. Nah, bagian bawahnya. Setelah itu baru nanti kita coba ya sendiri, kira-kira bisa atau enggak. Oke, si klipan di sininya udah kepasang, sama sealnya juga udah gua pasang. Jadi kita coba jajal si shocknya mainnya gimana gitu. Aman. Nah untuk oli, takaran oli sendiri gitu itu opsional ya gitu. Dan ini juga gue bukan gimana ya hitung-hitung ngasih tahu kegiatan gue apa aja. Jadi gue bukannya pengen ngasih tahu yang lebih baik atau kayak gimana, enggak gitu. Untuk
maksudnya yang lebih jago dan yang lebih profesional dari gue itu banyak banget gitu. Nah untuk kayak takaran oli segala macem itu kalian kalau misalkan emang pengen yang lebih enak lagi, kalian bisa serahin ke yang ahli lah gitu. Kalian banyak kan soalnya tempat-tempat ribbon shock breaker itu banyak banget lah. Itu yang mereka lebih ahli. Dan ini gue cuman ngasih tahu caranya kayak gimana, cara penggantian seal sama dan lain-lain, pemasangannya segala macam. Itu aja. Jadi gue kasih tahu apa yang gue tahu aja. Itu. Dan untuk untuk hal-hal yang lainnya, kalau misalkan ada salah-salah ya lebih ke seleranya masing-masing. Kalau misalkan ini kalian bisa serahin ke yang lebih ahli lagi gitu. Kalau gue ya karena maksudnya gue merasa kalau diri gue bisa gitu ya, gue ini sendiri di rumah gitu. Oke, jadi hasilnya kayak gini untuk shock breakernya. Yang satu lagi belum gue pasang karena durasi juga menurut gue, jadi mungkin kayak gini aja. Mohon maaf juga kalau misalkan ada banyak salahnya dari gue, itu dari segi takaran segala macam gitu. Wajar karena di sini gue bukan ahli soal bidang ini, gue cuman bisa aja gitu guys. Dan mungkin kayak gini aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini, dan terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini, dan tentunya biar lebih berkembang lagi channelnya. Pokoknya sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.